guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Claudia Rizky Prativi. Saya biasa dipanggil Audi, saya dari kelas 10A. Jadi pada siang hari ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum-hukum dasar kimia. Jadi pertama-tama saya akan mulai menjelaskan dari pengertian secara umum. Jadi hukum dasar kimia adalah prinsip atau aturan yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai fenomena kimia dan reaksi yang terjadi di alam. Nah, hukum-hukum ini merupakan dasar untuk memahami proses kimia yang terjadi di sekitar kita. Berikut adalah beberapa hukum dasar kimia yang penting. Yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Nah, hukum ini ditemukan oleh Anthony Lavoisier pada tahun 1789. Hukum ini menyatakan bahwa dalam satu reaksi kimia, massa zat yang terlibat dalam reaksi tidak akan berubah, yaitu jumlah massa zat yang bereaksi akan sama dengan jumlah massa zat yang dihasilkan. Dengan kata lain, massa total sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Contohnya itu reaksi pembakaran hidrogen dalam oksigen, yaitu 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O2H. 2 tambah O2 atau reaktor Raw 2H2O2H2 tambah O2 menjadi 2H2O. Massa hidrogen dan oksigen sebelum reaksi akan sama dengan massa air yang terbentuk setelah reaksi. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust ditemukan oleh Joseph Proust. Hukum ini menyatakan bahwa dalam senyawa kimia apapun, unsur-unsur penyusunnya selalu bergabung dalam perbandingan massa yang tetap dan tetap. Artinya, setiap senyawa memiliki komposisi unsur yang tetap dan tidak berubah meskipun senyawa tersebut dibuat dari sumber yang berbeda. Contohnya, air atau H2O selalu memiliki perbandingan massa hidrogen dengan oksigen yaitu 1:8, tidak peduli dari mana air tersebut diperoleh. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Hukum ini ditemukan oleh John Dalton dan menyatakan bahwa jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa salah satu unsur yang bergabung dengan massa unsur lainnya akan berubah angka bila angka bulat yang sederhana. Contohnya itu karbon dan oksigen dapat membentuk dua senyawa, yaitu karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida atau CO2. Dalam karbon monoksida, perbandingan massa oksigen terhadap karbon adalah 1:1, sedangkan dalam karbon dioksida, perbandingan massa oksigen terhadap karbon adalah 2:1. Yang keempat, hukum volume gas atau hukum Gay-Lussac dan Avogadro. Hukum ini menjelaskan hubungan antara volume gas dan suhu atau tekanan pada kondisi tertentu. Dua hukum yang terkait adalah yang pertama, hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa tekanan gas pada volume tetap berbanding lurus dengan suhu mutlaknya dalam Kelvin. Yang kedua, hukum Avogadro menyatakan bahwa volume gas pada suhu dan tekanan tetap berbanding lurus dengan jumlah mol gas tersebut. Yang kelima, hukum gas ideal. Hukum gas ideal menggabungkan hukum-hukum gas lainnya seperti hukum Boyle, hukum Charles, dan Avogadro dalam satu persamaan yang dikenal dengan persamaan gas ideal atau PV sama dengan nRT/PV sama dengan nRT/PV sama dengan nRT, di mana P merupakan tekanan gas, V merupakan volume gas, N merupakan jumlah mol gas, R merupakan konstanta gas ideal, dan T merupakan suhu dalam Kelvin. Hukum ini menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, hubungan antara tekanan, volume, dan suhu gas dapat dijelaskan dengan persamaan ini. 6. Hukum Dalton tentang tekanan parsial. Nah, hukum ini menyatakan bahwa dalam campuran gas, tekanan total adalah jumlah dari tekanan parsial masing-masing gas. Tekanan parsial adalah tekanan yang akan dihasilkan oleh gas tertentu jika gas tersebut berdiri sendiri pada volume dan suhu yang sama. P total, contohnya itu P total sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 dan seterusnya. Nah, P dalam kurung next atau dalam kurung lagi total sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 tambah dot total adalah P1 tambah P2 tambah P3. Yang ketujuh itu hukum Boyle. Jadi hukum Boyle menyatakan bahwa
Untuk gas ideal yang jumlahnya tetap pada suhu tetap, volume gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Artinya, jika volume gas dikurangi, tekanannya akan meningkat dan sebaliknya. P kali V sama dengan konstanta P per times V sama dengan Tx konstanta P kali V sama dengan konstanta. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi, hukum-hukum dasar kimia ini sangat penting untuk memahami proses kimia dan fisika yang terjadi di alam. Nah, hukum-hukum ini memberikan dasar bagi banyak peneliti dan aplikasi dalam kimia, baik itu di industri, laboratorium, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.